Antoni Vlog Channel. Bapak Ibu terkasih, suatu hari saya dipanggil untuk mengisi di Jakarta jam 9 pagi. Saya tidak mau berangkat subuh dari Bandung karena saya pusing. Maka saya bawa kendaraan sendiri dan mencari penginapan yang murah. Waktu masuk ke penginapan itu saya baru sadar bahwa penginapan itu hotel syariah. Waktu saya datang, langsung di lobi petugasnya berkata, "Bapak pernah menginap di sini?" "Saya belum pernah." "Baik Pak. Jadi Bapak harus tahu aturan di sini, Bapak tidak boleh memasukkan ke kamar wanita selain istri Bapak." Terus saya berkata, "Saya sendirian kok." "Oh ya, bisa lihat KTP Pak?" "Bisa." Saya serahkan KTP saya. Dan di KTP saya ada tulisan pastur. Lalu pegawai itu berkata, "Sesama jenismu juga tidak boleh dimasukkan ke dalam kamar ya Pak." Saya langsung berkata, "Itu dulu," kata saya. Saya bisa saja marah dan jengkel gitu ya, bisa gitu ya. Saya kurang ajar sekali nih orang gitu ya. Emangnya kalau pastor homo? Emangnya kalau pastor tidak menikah lalu otomatis mencintai sesamanya? Ya tidak. Ya jangan punya pikiran seperti itu. Kalau saya mau mengikuti marah saya, jengkel saya, kesel saya akan teracuni oleh dia. Maka kalau hari ini Elia, seorang nabi yang dianiaya, walaupun sudah menunjukkan kuasa Tuhan menyertai dia, beberapa hari yang lalu mungkin Anda mendengar bagaimana nabi-nabi Baal tidak mampu membuat persembahan ukupan itu bernyala-nyala. Tapi Elia mampu. Namun toh orang-orang tetap menolak Elia. Sampai Elia akhirnya kabur ke gunung. Dia ketakutan. Dan Tuhan menghibur Elia. Dan begitu indahnya pada saat Nabi ini di akhir-akhir pelayanannya. Allah berkata, "Aku akan mengunjungi engkau." Dan pada saat tadi dikatakan api, gelombang, gempa, Tuhan tidak ada di sana. Justru Tuhan hadir pada saat ada angin yang sepoi-sepoi. Inilah kontemplasi. Gereja itu mau mengajak anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang lebih berani mengandalkan Tuhan. Jadi ada sebuah istilah, di saat saya begitu memperhatikan permasalahan saya akan langsung terpuruk, saya akan selalu merasa saya ini orang yang paling menderita. Dan pada saat saya melihat diri sendiri, saya selalu akan berkata saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mungkin. Tapi pada saat saya menatap Tuhan, saya melihat Allah, saya mendapatkan kekuatan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau Anda berkata saya punya masalah Romo, saya punya beban, saya punya kesakitan, kepahitan, saya katakan Anda normal. Oke, Anda belum layak untuk masuk rumah sakit jiwa. Tapi kalau Anda sudah, saya tidak punya masalah Romo, saya tidak punya apa-apa loh, Anda gila. Atau jangan-jangan memang Anda punya masalah. Memang Anda tidak punya masalah, karena Anda adalah sumber masalah. Anda yang membawa masalah bagi orang-orang yang dekat dengan Anda. Maka saudara-saudariku, menarik. Kenapa dalam gereja Katolik ada tradisi novena, tirakatan? Karena gereja mau mengatakan kepada umatnya, yuk di saat hidup ini berat, kembalilah pada Tuhan. Kembalilah pada Tuhan.
Maka Yesus pun berkata, waktu terakhir di dalam Injil Yohanes dikatakan mendoakan para murid-muridnya. Yesus pun berkata apa? Dunia ini banyak kejahatan. Dunia ini sulit. Maka Tuhan sertai mereka. Tolong mereka. Yesus pun mengakui bahwa dalam kehidupan ini tidak gampang. Anda tidak akan berhasil menyelesaikan tugas Anda di dunia kalau Anda tidak bersama Allah. Saudaraku, walaupun demikian, saya punya masa lalu yang tidak mudah dalam hidup saya. Saya punya masa lalu kepahitan, kesakitan. Saya punya masa lalu yang penuh dengan kemarahan. Saya punya masa lalu di mana saya merasa ditolak oleh ayah saya. Saya merasa menjadi anak yang tidak pernah bisa membanggakan ayah. Maka pada saat adik-adik saya dikaruniai oleh Tuhan pinter Eko. Lihat, bukan hanya ayah yang menghina saya. Umat pun tega mengatakan bodoh. Nggak apa-apa. Kemarin saya ke Batam lalu ketemu seorang anak kecil. Hey, ini Romo yang bodoh itu ya? Wasem, kata saya itu. Sampai ayah itu berkata, tuh kamu tuh kok bodoh amat bodoh. Betul, saya itu sejak kecil ditanya apapun tidak seperti sekarang. Saya sekarang lumayan cerdas. Lumayan. Dulu kalau ditanya itu pelengah-pelongo. Sampai ayah berkata, utak mungkin neng dengkul. Sampai ayah itu berkata, otak kamu tidak di dengkul. Adik kamu tuh otaknya di sini. Kalau jawab cepet. Kamu dari dengkul, lama perjalanannya nak. Kadang-kadang tersesat dan salah nak. Dan kalau saya tidak bisa apa-apa, ayah berkata, dasar otak dengkul. Itu yang setiap kecil saya dengarkan, otak di dengkul. Maka sampai waktu seminari saya pernah cerita tuh. Saya sepak bola, saya jadi kiper. Dan adu penalti. Kelas saya kelas 1 lawan kelas 3, kejuaraan antar kelas. Pada saat itu adu penalti terakhir, kalau gol, kelas kita kalah. Kalau enggak gol, kelas kita menang. Dan yang terakhir nendang ini adalah jagonya dari sekolah kita. Tendangannya kenceng sekali. Sampai teman-teman berkata, wis kok minggir wae, ben gol wae. Ben rapopo kalah. Kenceng iki bocahe nendang edan. Tapi saya anak tentara coy. Saya sudah biasa dikorbankan. Jadi kalau cuma kayak gini, oke, saya jaga. Dan betul saudara-saudari. Kakak kelas ini nendang tanpa cinta kasih. Kencang sekali dan percis kena kepala saya. Saya masuk ke dalam gawang, bola keluar. Kelas saya juara, saudara-saudara. Dan saya masuk rumah sakit. Saya muntah. Waktu diperiksa oleh dokter, dokternya kaget. Kamu ditendang sekencang itu, kok nggak geger otak ya? Saya bilang, nggak mungkin dok, otak saya di sini, kata saya. Saudaraku, apakah Tuhan pernah salah? Tidak. Maka saya kalau naik motor, helm murah. Ini yang mahal. Berharga coy. Kata-kata ayah itu bukan penghinaan akhirnya bagi saya. Kata-kata itu justru kekuatan bagi saya. Di saat saya sudah tidak bisa pakai kepala saya pakai dengkul saya. Halo, untuk apa? Saya berlutut berdoa. Pakai dengkul Anda, bapak-bapak. Karena kalau pakai kepala Anda, masalah makin susah. Pada saat Anda pakai dengkul dan Anda berkata, Tuhan, tidak bisa apa-apa lagi.
Aku ingin kau kuatkan. Dan Tuhan akan menyertai kita. Jangan lupa Allah berkata, marilah padaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat. Ini bukan omong kosong. Kita selalu tidak mau memberikan beban. Kita tidak mau memberikan kemarahan. Kita tidak mau memberikan penderitaan. Kita met-met, kita cekelan gitu. Sehingga kehidupan itu seolah-olah menjadi suci kalau penuh penderitaan. Tolol lu, kata saya itu. Lu sebelum masuk neraka sudah berada di neraka coy, kata saya. Tidak pernah ada Tuhan yang menghendaki anak-anaknya hidup dalam berduka cita kepanjangan. Tidak ada. Lihat, berita Tuhan selalu berkata apa? Jangan takut, bersukacitalah. Ini bukan kata-kata omong kosong. Anda tidak akan pernah takut kalau sekali lagi menatap Tuhan. Jangan menatap masalah Anda. Dan bagaimana saya bisa menatap Tuhan? Ya tenang, duduk, diam, cicing maneh. Diam. Ibu-ibu jelas? Diam. Tutup mulut. Buka hati Anda. Jadi berdoa itu tutup mulut, buka hati. Jangan buka mulut, tutup hati. Salah. Berdoa itu tutup mulut, buka hati Anda. Baru Allah akan menjadi kekuatan bagi Anda. Dan di dalam bacaan Injil bagus sekali. Yesus mengajarkan untuk mutilasi. Mutilasi diri kita. Gitu ya. Kalau matamu menyesatkan, cungkil. Saya yakin bapak-bapak di sini kalau melakukan hukum itu banyak yang buta. Mungkin Romo pun sama buta ya Romo. Sebetulnya sikap apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Ingat, di dalam Injil Yohanes pun jelas sekali. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Dipotong. Maka Yesus mengajarkan sikap apa? Sikap radikal dalam kehidupan. Jangan pernah tawar-menawar dengan yang namanya godaan, cobaan. Kalah. Kalah, Pak. Pak, saya tanya ya Pak. Maaf ya Pak, maaf ya Pak. Teman saya saja. Agus, ini teman saya ini. Pak Agus. Pak Agus tinggal di Subang ya. Punya tetangga. Suka melihat istri tetangga atau tidak? Serius ini Pak. Suka lihat istri tetangga? Oh bukan, suka, sering kelihatan ini dari matanya. Kalau melihat istri tetangga, makin lama makin cantik. Dilihatin oleh Anda. Apakah ini godaan atau tantangan? Tantangan. Lihat, ini tantangan untuk saya dekati. Tersesat kau prodiakon. Kalau tantangan kan berarti harus didekati. Dia tahu tidak? Ampunilah dia Tuhan. Nah, kalau melihat istri dilihat makin lama makin jelek, ini godaan atau tantangan? Memang ini kenyataan, betul gitu ya. Tapi kalau melihat istri makin jelek, ini tantangan. Tantangan. Jadi kalau melihat perempuan lain makin cantik, makin hebat, itu godaan. Godaan, bukan tantangan. Ya Allah. Ini adalah godaan. Jadi dalam kehidupan godaan tidak pernah boleh didekati. Putus, selesai. Tidak, berani katakan tidak. Kalau Anda tadi, wah, boleh juga nih. Wah, lalu dipotret. Dilihatin, Anda jatuh. Pak Agus, saya pun ada godaan. Waktu saya sekolah di Filipina, teman-teman saya cantik. Dan orang Filipina kalau ketemu pasturnya, dipeluk coy. Dan pelukannya hangat, erat, padat.
Semua tersentuh dan terkena. Awalnya saya risih, nggak enak. I'm Indonesian, that's not polite, that's not good. Tapi lama-lama ketagihan. Sehingga saya kuliah semangat coy. Teman-teman. Lama-lama saya berpikir kalau begini terus, saya bisa gagal jadi pastor. Akhirnya, saya harus memutuskan dengan teman-teman. Hi father, how are you? Fine. May I hug you? No, sorry. Just shake my hand, that's enough. Why father? I hug you in Christ. In Christ, kata saya tuh. Lu tenang-tenang, gua pulang pening coy. Tidak ada penyaluran, kata saya itu. Bapak ibu, sekali lagi, godaan itu banyak banget yang membuat Anda jatuh. Anda harus bisa membedakan mana ini godaan, mana tantangan. Kalau tantangan memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan panggilan saya. Saya punya teman rumah yang tidak akur dengan saya, tidak cocok dengan saya, tetapi dia dipilih oleh Allah untuk menjadi teman hidup saya, tidak bisa memilih. Ini tantangan untuk mencintai dia, menghormati dia, sayang pada dia. Ini tantangan. Jadi Pak Agus ingat ya. Saya sedih ya Allah. Ini walaupun istri sudah tidak menarik, bapak-bapak ini godaan atau tantangan? Tantangan, bukan godaan. Karena kalau istri mah nggak perlu digoda juga. Datang papi, alah. Ini tantangan. Walaupun Anda tidak tahan dengan cerewetnya, dengan bawelnya, dengan selalu namanya istri itu selalu apa? Ngungkit-ngungkit. Yang dulu kalau suami selalu ngeluh, selalu nyala-nyalain, keras kepala, nggak pernah terima kasih. Pak, enak nggak? Enak nggak? Mau teh apa kopi? Besok lagi ibu-ibu ludah kasih cuh nih, Bapak-bapak, ibu-ibu, di saat pasangan Anda tidak seperti yang Anda kehendaki, ini tantangan, ini tantangan. Apakah Anda masih belajar mau setia melayani dia? Walaupun terpaksa, betul, karena sebuah kebaikan itu dilakukan jarang sekali dengan rela hati. Tidak, sering kita harus memaksakan diri. Betul, kebaikan itu harus dipaksakan. Contohnya, Anda beli kupon. Kupon lagi, ingat Pak, gua mah mendukung Purwakarta. Anda beli kupon, Anda pakai QRIS. Apakah itu sesuatu yang mudah? Tidak, Anda harus memaksakan diri. Betul. Demi sebuah kebaikan. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu, Eko pun sering malas. Suatu hari saya capek dengan retret saya sudah mau tidur. Udah capek saya. Ngasih retret anak-anak sampai malam dari pagi. 9:30 saya udah masuk kamar. Saya sudah pakai celana pendek, pakai kaos, sudah mau tidur. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Dan saya lihat tidak kenal. Tapi dari PP-nya bapak-bapak. Saya diamin aja. Toh nggak kenal. Saya mau tidur. Bunyi lagi dari orang. Tapi sebelum bunyi itu saya liatin dulu history. Iseng saya lihat, bapak ini sudah 15 kali miss call saya. Dan jadi kalau bapak-bapak sampai miss call berkali-kali, berarti betul-betul perlu banget. Tapi kalau ibu-ibu miss call, iseng banget gitu. Karena kalau ibu-ibu dibuka, halo Bu, Romo, sudah makan belum? Ya Allah, kata saya makan. Emang emak gue nanya-nanya, kata saya. Dan pada saat saya tutup, tiba-tiba bapak itu telepon kembali. Saya angkat. Romo,
Bapak ini betul-betul rendah hati. Romo, maaf, saya yakin saya mengganggu Romo. Oke Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada apa Bapak? Saya panik Romo, saya takut. Saya sedang sedih sekali. Emang kenapa Pak? Istri saya sedang hamil anak kami nomor berdua. Kami sedang menanti seorang putri. Dan tiba-tiba istri saya, Romo, tak sadarkan diri. Dan sekarang koma di rumah sakit. Saya minta Romo mendoakan istri saya. Saya tanya, loh Pak, sejauh saya tahu, saya kalau di ICU dan koma, saya tidak boleh mengunjungi. Betul Romo. Telepon istri saya sudah ada di tangan suster. Nanti suster akan telepon Romo. Silakan Romo bicara. Tolong doakan. Oh baik Pak, baik. Ya Romo, makasih ya Romo. Sebentar Pak, saya nanya dulu Bapak. Bapak ini dari sore udah 15 miss call kepada saya. Emang di Keuskupan Bandung itu Romo cuma saya ya Pak ya? Dan Bapak itu, maaf Romo, istri saya senang sekali nonton YouTube Romo. Semoga di saat Romo bicara mendoakan istri saya bangun Romo. Terus saya dalam hati berkata, ya antara dua, bangun atau bablas? Nah iya toh. Tapi saya dalam hati nggak ngomong ke Bapak itu. Bapak itu kan istrinya gitu. Lalu akhirnya, baik Pak. Bapak itu menutup, saya pun tutup. Halah saya tuh udah capek. Udahlah toh ini istri yang tidak sadar toh. Saya cuma ngomong, Bu, saya berkatin Ibu, Bapak Putra Roh Kudus, amin. Tidur ya, amin. Tutup, selesai. Saya maunya kayak gitu, capek, males. Saya duduk di meja belajar saya. Di meja belajar saya itu ada rosario, ada patung Bunda Maria. Saya tuh ngeliat ke Bunda Maria, ada tahu Bunda Maria seperti apa? Iya Bunda, saya pastor, saya harus melayani, capek juga harus melayani. Iyalah, iya. Saya selesai, handphone saya berbunyi. Saya angkat. Halo, tidak ada jawaban. Saya dengar, tit, tit. Oh, di ruang ICU. Baik, Ibu, saya Romo Eko. Saya doakan Ibu ya. Saya buat tanda salib dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Tiba-tiba, tidak tahu apa, mulut saya berkata, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saya berdoa, terus mengalir, tidak saya pikirkan. Sampai tanpa sadar saya sudah 15 menit mendoakan ibu itu. Lalu saya berkatin, dan saya tutup teleponnya. Besoknya, saya bangun pagi, saya berdoa dengan para frater seperti biasa, saya ekaristi, pulang kamar pukul 7 pagi, saya ganti jubah, telepon berbunyi. Saya lihat, ini yang kemarin. Saya kata, halo, pastor, saya suster yang jaga hari ini. Ya, Pastor Eko? Ya, betul. Kenapa suster? Pastor, saya dengar dari suster yang jaga tadi malam, pastor mendoakan ibu yang di ICU ya? Iya suster. Pastor, ibu itu sekarang mau bicara dengan pastor. Oh baik suster. Dan ibu itu berkata, Romo. Di saat Romo berkata, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, saya terbangun Romo. Saya terbangun. Bapak Ibu, apakah itu karya saya? Tuhan bisa memakai orang malas. Loh, Tuhan menyempurnakan karya kita. Tuhan pun bisa memakai orang yang terpaksa nyumbang. Saya nggak butuh tepuk tangan Anda. Gue butuh cien. Lai. Jadi Bapak Ibu, kenapa?
Kalau godaan kita selalu tawar-menawar. Sorry, dengan godaan kita tidak pernah tawar-menawar, kita langsung tergoda, kita langsung jatuh. Tetapi dengan kebaikan, kita selalu pikir-pikir panjang. Why? Mengapa? Saudaraku, jangan takut. Kalau kita berani mengikuti Roh Kudus, Roh itu akan memberikan kekuatan pada kita. Oleh karena itu, mari bersama Bunda Maria, kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang berani mengorbankan diri kita. Walaupun tak mampu, walaupun malas, walaupun tak berdaya, saya tidak akan pernah kalah dengan kemanusiawian saya. Biar Roh mengalahkan kelemahan daging kita. Antoni Vlog Channel.